Oke, baik Pak. Sebelum mulai perkuliahan kita, kepada saudari Dini untuk mewakili dalam doa. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penyayang, Tuhan, kami memulai proses perkuliahan kami. Tuhan, Engkau berkati proses perkuliahan kami ini, kiranya Engkau memberkati dosen kami, Tuhan. Engkau memberikan dia kesabaran dan kesehatan, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas dua topik yang akan kita bahas secara bergantian ya. Nanti kita akan mulai dari pembahasan tentang surat Paulus itu akan disampaikan oleh saudara Christian Tulin Basita Sitepu. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan karena hari ini kita akan membahas surat-surat Paulus untuk laporan kedua oleh 6 orang, ya. Mulai dari Christian nanti sampai Eprata. Sampaikanlah apa yang kalian tahu dan tidak usah baca yang kau tulis, tetapi sampaikan dengan kata-kata apa yang kau tahu dengan bacaan itu. Waktunya 3 menit satu orang ya, karena ini banyak yang harus kita bicarakan, bahas. Oke, silakan. Mulai dari Christian. Habis itu nanti lanjut Daniel, baru Daniel juga, baru Elkana sama Eprata. Silakan mulai dari Christian. Shalom Pak, selamat pagi. Nama saya Christian Tulin Basitepu. Di sini saya ingin mengatakan yang saya ketahui dari surat Paulus ini. Kalau sapaan ya, saya bukan orang Yahudi ya, saya orang Indonesia. Enggak, saya ngerti salum-salummu itu ya. Saya bukan orang Yahudi. Nanti perbaiki salammu ya. Maaf. Silakan, lanjutkan. Horas Pak, selamat pagi. Di sini saya ingin membahas tentang apa yang saya ketahui dari pengantar perjanjian juga tentang perjanjian Paulus. Paulus ini di sini dikatakan tidak mendapatkan catatan berupa catatan mengenai tanggal. Dikatakan bahwa surat Paulus itu ada. Kemudian dari ayat 4 ayat 13 itu dikatakan bahwa sewaktu surat itu ditulis mungkin sudah pernah ada 2 kali orang yang menuju ke Galatia. Akan tetapi tafsiran nas ini merupakan sebuah masalah yang bersifat kontroversial. Paulus juga mengirimkan surat ini kepada gereja yang tidak didirikannya dan tidak pernah dikunjunginya. Oleh karena itu, tidak heran kalau surat ini berbeda dengan sifat dengan surat Rasul yang lainnya. Karena di dalam surat ini tidak dapat mengacu kepada kunjungannya, yaitu pada sebuah gereja atau peristiwa yang telah terjadi setelah kepergiannya. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan lanjut. Yang kedua. Horas Pak, selamat pagi.
Paulus mula-mulanya adalah seorang penganiaya para pengikut dan juga murid-murid Yesus Kristus. Ketika perjalanan Paulus menuju kota Damsyik, ketika perjalanan Paulus menuju kota Damsyik, Yesus Kristus memperlihatkan diri kepadanya melalui sebuah pencahayaan yang sangat amat. Di kala itu adalah pada siang hari. Cahaya ini membutakan mata Paulus selama 3 hari lamanya. Di dalam pertemuan itu, Yesus Kristus berdialog dengan Paulus. Di dalam dialognya seperti ini. Ketika Paulus mengatakan, "Siapakah engkau itu Tuhan?" Yesus Kristus menjawab, "Akulah Yesus Kristus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Kemudian daripada itu Paulus mengatakan, "Apa yang akan aku lakukan setelah ini?" Yesus Kristus mengatakan, "Pergilah ke kota Damsyik, di situ seorang Ananias, dia akan memberitahukan apa yang akan kau lakukan selanjutnya." Kemudian daripada itu dari Damsyik, Paulus melanjutkan perjalanan kepada Yerusalem selama 15 hari perjalanan untuk menemui Kepas. Setelah itu, Paulus pergi ke daerah Syria dan Kilikia, serta kembali kepada Yerusalem. Sehingga di dalam perjalanan itu terdapat Paulus seperti berikut. Perjalanan Paulus dari Efesus menuju Korintus dan juga kembali ke Efesus, melakukan perjalanan kepada Makedonia dan kepada Korintus, dan perjalanan kepada Yerusalem dan juga kepada Roma. Pada misi perjalanan Paulus yang kedua ini, Paulus mengunjungi Tesalonika dan Paulus mendirikan gereja di sana. Dan kemudian Paulus mengunjungi kepada Galatia. Di dalam surat-surat Galatia ini, Paulus sangat kecewa dan juga marah kepada jemaat yang berada di Galatia. Karena jemaat-jemaat yang berada di Galatia ini tidak konsisten terhadap keimanannya untuk mengikuti Yesus Kristus. Sehingga ketika terdapat ajaran-ajaran palsu atau injil palsu yang merasuki tubuh gereja pada saat itu, jemaat yang berada di Galatia mengikuti saja dan juga tidak kokoh pendiriannya terhadap Kristus. Sementara Rasul Paulus telah melakukan perjalanan kepada Galatia selama dua kali perjalanan itu. Itulah yang mengakibatkan Paulus amat marah dan juga kecewa kepada jemaat yang berada di Galatia. Namun kemarahan ini tidak serta-merta dia marah, namun marahnya ini adalah seperti orang yang amat menyayangi yang diberi marahnya. Oh ya, ini. Kemudian Rasul Paulus bersama Timotius melanjutkan perjalanan mengirimkan surat kepada jemaat yang berada di Filipi. Gereja mengetahui bahwa Rasul Paulus ini sangat keras perjuangannya dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga gereja ikut andil dalam memperjuangkan dan mengikut Paulus dan juga menerima kenyataan pahit ataupun derita ketika mengikut Paulus. Iya. Paling kita bentukkan gini aja ya Pak ya. Kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon dan bermaksud untuk mengunjungi Filemon. Namun ketika Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus telah berada di dalam penjara. Gagasan utama dari surat ini adalah ketika pada zaman itu adalah masa-masa perbudakan yang sangat hebat. Paulus mengatakan bahwa kita kini adalah orang budak, namun budak yang dimerdekakan oleh Kristus. Kita adalah budak-budak Kristus, budak yang telah dimerdekakan. Kemudian Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang berada di Korintus, yaitu adalah surat yang pertama kali. Paulus mendirikan jemaat di Korintus dan melanjutkan perjalanan penginjilannya. Dalam surat itu, Paulus mengatakan agar orang-orang yang berada di jemaat di Korintus jangan bergaul dengan orang-orang mencabul. Karena pada saat itu permasalahan di dalam tubuh gereja adalah pencabulan di dalam gereja dan mengikuti hukum-hukum yang tidak sesuai dengan syarat-syarat Yesus Kristus, yaitu adalah hukum kekafiran. Sehingga tidak adil pada saat itu mengikuti aturan hukum yang berada pada saat itu. Kemudian Paulus menuliskan surat kepada Korintus yang kedua kali, yaitu ucapan syukur kepada jemaat di Korintus karena melalui apa yang diterimanya Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada Paulus dan juga kepada jemaat yang di Korintus juga Yesus Kristus memberikan penghiburan dan mereka mengucapkan syukur kepada apa yang telah terjadi. Dan pada saat itu Rasul Paulus menuliskan surat kembali kepada jemaat yang di Roma, namun pada saat ini adalah gereja yang berada di Roma bukanlah gereja yang dibentuk oleh Rasul Paulus, namun gereja yang telah didirikan oleh rasul yang lainnya. Namun Paulus di sini memberikan pengajaran kepada jemaat yang berada di Roma bahwa kita harus selalu rendah hati dan juga memperkuat iman pendirian kita kepada Yesus Kristus dan
selalu berpengharapan kepada sesama dan juga memberikan kasih akan sesama agar kita selalu dapat membuat persekutuan yang menuju Kristus yang kudus. Sekian Pak, terima kasih. Lanjut tentang berikutnya. Oke Pak, saya Benar Gultom akan membacakan laporan baca saya. Kronologi kehidupan Paulus. Paulus lahir di kota Tarsus, tanah Kilia yang berada di Turki. Ia dibesarkan di Yerusalem dan dididik oleh pimpinan Gamaliel. Dulunya ia adalah penganiaya, tetapi ketika ia bertemu Yesus di kota Damasik, ia menjadi pengikut Yesus. Ia menyebut dirinya sebagai rasul non-Yahudi atau bangsa Romawi kuno. Untuk bagian terakhir kegiatan Paulus, dia bertahap dari Efesus, Korintus, ke Efesus, ke Makedonia, Korintus, Yerusalem, dan terakhir Roma. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Di sini Paulus memperkenalkan dirinya melalui suratnya dalam Perjanjian Baru. Ya, surat ini adalah surat pertama tetapi menjadi dua bagian. Surat pertama kepada jemaat Tesalonika dan yang kedua terhadap jemaat yang sama. Dan surat ini ditulis di kota Korintus, ditulis oleh Paulus setelah ia meninggalkan Filipi, ia mendirikan jemaat di Tesalonika. Tetapi orang Yahudi menentang Paulus dan terpaksa di sini Paulus meninggalkan Tesalonika. Ia pun pergi ke Berea dan setelah itu ia menerima surat dari Timotius tentang kondisi jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Dalam surat ini Paulus memberitakan tentang hari Tuhan atau Prosia dan kembali surat ini ialah satu surat. Surat ini menceritakan Paulus dengan gereja. Surat ini hampir sama dari surat sebelumnya. Di sini Paulus selalu memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Di dalam surat ini menjelaskan adanya situasi gereja yang tidak jelas. Di sini Paulus menyatakan 1 Tesalonika terhadap 2 Tesalonika dikarenakan belum sangat berkaitan. Di dalam surat ini ada suatu pernyataan kasus kematian di jemaat tetapi berbalik dengan adanya 1 Tesalonika tersebut. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam surat ini Paulus menuliskan surat ke jemaat Galatia. Ia menuliskan surat ini setelah ia pergi 2 kali ke Galatia. Dan ia menulisnya dengan rasa perasaan dan memiliki arti yang berbeda dengan jemaat lainnya. Hubungannya dengan, di sini Paulus mengatakan hubungannya dengan Yerusalem. 5. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pada perjalanan kedua Paulus ke Filipi, Paulus mendirikan gereja. Tetapi tidak lama Paulus meninggalkan gereja tersebut karena ada suatu penganiayaan. Paulus memiliki hubungan erat terhadap gereja. Ketika Paulus ke Filipi, banyak keadaan-keadaan yang berdampak terhadap jemaat Filipi, yaitu maupun dari luar dan dalam. Surat yang kedua terjadi situasi di mana Filipi banyak menerima tantangan. Dan di sini kesulitan dari luar. Ini memberi tanda-tanda kehancuran di jemaat Filipi. Surat Paulus kepada Filemon. Dalam surat ini ialah surat terpendek dari surat-surat lainnya Paulusnya. Surat ini ialah surat pribadi Paulus yang kita miliki. Pada surat ini Paulus memohon kepada Filemon agar berbalik hati kepada Onesimus, yaitu budaknya yang melarikan diri. Paulus mengirimkan surat bersamaan dengan surat kepada jemaat Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam pembukaan surat menyebutkan Sostenes sebagai orang yang juga mengirimkan surat itu dan diterima oleh jemaat di Korintus. Hal ini merupakan polemik melawan Gnostisme dalam pengertian gnostik seperti yang kita lihat dan dikelompokkan dan hanya dipandang dari praktek hidupnya. Dalam surat 1 Tesalonika dalam terang maksud yang mendasari menghalau pengaruh gnostik yang telah menyerap dalam kegiatan gereja Korintus. Surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam hal ini 4 pasal dari pasal 10 sampai 13 ditulis lebih awal daripada bagian surat lainnya dan merupakan dinamai surat air mata. Setibanya Paulus di Makedonia ia merasa resah, tetapi ia semua teratasi kedatangan Titus.
dalam bukti pertama yang pasti tentang 2 Korintus adalah kanon Marcion, keadaan di mana tempat surat-surat itu muncul, di mana pada sudut pandang saat masa hidup Rasul itu dilakukan usaha untuk mengidealkan gambaran tentang dirinya sendiri. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam hal ini tidak heran kalau dokumen ini berbeda dengan surat-surat Rasul lainnya. Paulus menuliskan suratnya sebelumnya ia berangkat ke Yerusalem. Dalam hal ini Paulus menggunakan gereja di Roma untuk berkampanye dengan juga menghadapi masalah sesungguhnya. Dalam hal ini Paulus membahas secara umum tentang Yahudi bukan Yahudi karena menganggap dia seorang angkuh yang bernama Aquila. Dia berasal dari Pontus. Paulus mengirimkan salam kepada orang-orang Korintus dan Aquila Priscilla, anggota mereka diusir dari Roma. Surat ini berkaitan dengan masalah yang ada di Roma. Ini harus dihadapi oleh Paulus sendiri. Demikian, Pak. Oke, lanjut. Laporan baca sebelum mengalami pertobatan, nama Paulus ialah Saulus. Telah terletak di wilayah Kaisaran Romawi. Paulus adalah seorang Yahudi. Paulus yang berasal dari suku Benyamin dan juga memiliki kewenangan di Roma. Pekerjaan Paulus pada saat itu adalah sebagai penganiaya orang Kristen. Dan setelah mengalami pertobatan, Paulus pun selalu giat dan memberikan Injil hingga pelosok dunia. Paulus membuat beberapa surat selama perjalanan dalam memberitakan Injil, yang menjadi tujuan penulisan surat Paulus. Tidak semuanya bermotif untuk menyelesaikan masalah gereja. Karena itu surat Rasul Paulus tidak semua berisi teguran dan pengajaran moral ataupun pesan-pesan apostolik lainnya. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Isi dari surat yang dijelaskan dalam Tesalonika ini, yaitu di sini Paulus ditemani Silus dan Timotius dalam mengirim surat itu untuk yang menerima surat itu yang jemaat di Tesalonika. Ibu kota selain isi dari surat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada terdapat pengucapan syukur dalam bentuk serupa dengan pengucapan syukur dalam surat Paulus lainnya. Yang kedua, diingatkan Paulus kepada kita bahwa setelah penganiayaan yang dideritanya di Filipi. Yang ketiga, penganiayaan yang diderita orang-orang Kristen di Tesalonika dari semua warga negaranya ditempatkan sama dengan penganiayaan yang diderita jemaat asal orang Yahudi. Yang ketiga, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini berisi penganiayaan terhadap gereja yang jelas dibayangkan dan berlangsung saat itu juga. Dijelaskan sebagai tanda penganiayaan Allah yang adil karena ada parousia atau yang disebut kedatangan Kristus. Jemaat semakin memiliki sikap yang aneh. Mulai tidak tertib, muncul bidat gnostik, dan lain-lain. Yahudi di gereja itu dan dikirimkan pada saat bersamaan dengan 1 Tesalonika. Yang keempat, surat Paulus kepada gereja di Galatia. Kemungkinan ditulis surat Galatia ini kemungkinan ditulis pada tahun 54 sampai 55 sebelum Masehi dan dikenal sebagai surat utama para rasul yang ditujukan pada umat non-Yahudi. Pada surat ini dituliskan bahwa umat non-Yahudi memiliki kewajiban untuk memenuhi hukum Taurat Yahudi.
Surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Dengan kata lain, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus menjelaskan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen itu disebabkan karena adanya iman kepercayaan kepada Kristus. Yang kelima, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di dalam surat Filipi ini dijelaskan bahwa yang menjadi rekan Paulus dalam pengiriman surat ini ialah Timotius. Dan pada penutup suratnya Paulus mengatakan hoi ektes, hoi saros, hoi kief, atau mereka yang di sana kaisar. Mereka khusus disebut di antara mereka yang ikut serta mengirimkan salam. Keadaan jemaat dalam surat ini ialah dalam surat pertama karena Paulus halnya menjelaskan tentang penderitaan yang dia alami, rasa syukur dan kebebasan dari hal itu. Penulisan dalam kitab ini ada dua, tepatnya dalam pertimbangan ialah Kaisaran dan Romawi. Tetapi Paulus mengatakan ia sering berada dalam penjara sehingga dapat kita pahami bahwa surat-surat itu ditulis dalam penjara. Surat kedua dan ketiga ini dekat dengan Galatia, tapi di pihak lain juga dengan 1 dan 2 Korintus, karena Galatia ditulis di Efesus. 1 dan 2 Korintus kita dapat menyimpulkan bahwa Filipi pun ditulis di sana. Dan keenam, surat Paulus di Filemon. Surat Filemon dijelaskan bahwa Filemon adalah surat Paulus yang paling singkat. Sebenarnya karena singkatnya dan isinya surat ini terkesan lebih kepada surat pribadi, tapi pada saat yang sama pula surat ini merupakan surat rasuli. Dijelaskan bahwa adanya seorang budak yang bernama Onesimus yang telah melarikan diri dari tuannya Filemon yang dipercayai sebagai orang kaya. Onesimus diduga mungkin membawa lari barang-barang berharga, tetapi Paulus datang menawarkan ganti rugi. Tetapi Paulus menjelaskan secara kaisaran bahwa Filemon berhutang kepadanya. Karena itu, secara tidak langsung Paulus membatalkan tuntunan ganti rugi yang dilontarkan Filemon pada budaknya Onesimus. Surat Filemon ini ditulis yang pada orang-orang Filipi. Rasul itu berada di dalam penjara, dan ketika ia menulis Filemon, penahanannya sudah hampir berakhir. Yang ketujuh, surat-surat Paulus kepada gereja di Korintus yang pertama. Surat ini ditulis pada sekitar tahun 57 Masehi. Surat ini memberi pengajaran tentang umat di Korintus yang pada saat itu mengalami masalah perpecahan, kemerosotan moral, pengaruh dari penyembahan kaum karif, masalah ketidakaturan dalam ibadat. Tujuan surat ini ditulis Paulus yang pertama yaitu untuk membereskan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitakan kepadanya. Yang berikutnya surat Paulus pada jemaat di Korintus yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus yang kedua ini ditulis pada tahun 57 sampai 58 Masehi. Surat ini ditunjukkan untuk menegaskan bahwa ia adalah rasul yang otentik. Maka ia menuliskan tanda rasul Kristus yang otentik, penjelasan tentang riwayat hidupnya yang menyangkut ketaatan dan ketersediaannya merendahkan diri demi Kristus. Tujuan surat
yang kedua Korintus ini untuk menguji tindakan sebagai jemaat yang masih disiplin terhadap mereka yang masih berbuat dosa, sebagaimana petunjuk yang dikemukakan oleh Paulus. Yang berikutnya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengirimkan surat ini kepada yang tidak didirikannya dan tidak pernah dikunjunginya. Karena itu, tidak heran surat ini berada dengan surat lainnya. Alasan ya Paulus akhirnya bermaksud dalam memenuhi kerinduannya yang telah lama untuk mengunjungi gereja itu. Maka ia menuliskan surat ini yang berisikan pertama, Paulus secara umum membahas masalah Yahudi dan bukan Yahudi. Kemudian ia menulis surat khusus berbalik kepada orang-orang Yahudi yang seperti kita pahami memandang dirinya kuat. Dan surat Roma Paulus mengungkapkan argumen tentang dua ajaran-ajaran lebih sering daripada dalam surat-surat lainnya dalam bentuk debat atau senoa. Sekian hasil laporan baca saya. Terima kasih, Pak. Oke, terkesan masih membaca semuanya. Enggak ada yang menyampaikan apa yang dia tahu. Apa yang tahu itu aja kau sampaikan. Kau usah baca semua. Itu sudah kita baca. Oke, lanjut ya. Tapi apa yang kau tahu aja sampaikan. Jangan baca yang kau tulis. Kalau baca yang kau tulis ya kau pindahkan dari yang lama itu kan ya. Apa yang kau tahu katakan aja bang kau tahu. Gitu ya. Silakan lanjut. Koras Pak, nama saya Elvana Yosefana Pitupulu. Saya akan memaparkan apa yang saya ketahui Pak. Mengenai latar belakang informasi yang sejauh ini kita peroleh, Paulus tinggal selama 13 tahun di Syria dan Kilikia, di daerah sekitar Antioquia dan Tarsus. Perjalanan penginjilan yang pertama dilakukan oleh Paulus, yaitu dimulai dari Antioquia. Karena dalam surat Paulus kita tidak memperoleh catatan mengenai tanggal yang paling baik yang dapat kita lakukan ialah menyusun suatu kronologi kehidupan Paulus yang relatif, yang semata-mata menunjukkan urutan peristiwa yang kita ketahui serta kurun waktu yang terjadi di antaranya. Dari buku yang sudah saya baca, ternyata Paulus menulis surat pertama kalinya ke jemaat di Tesalonika. Isi surat Paulus ke jemaat Tesalonika berupa pengucapan syukur, di mana ketika Paulus mengalami penderitaan berat. Ketika Paulus mengalami penderitaan berat, dia tetap bersyukur di dalam doanya. Surat Paulus yang kedua tetap juga ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Isi dari surat tersebut ialah tentang perubahan gagasan. Gagasan tersebut dalam 1 Tesalonika, jemaat diresahkan oleh kenyataan bahwa parousia belum juga tiba. Di dalam 2 Tesalonika, situasinya terbalik. Oleh sebagian kalangan jemaat, paling tidak akhir zaman itu dianggap sudah hadir. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia ini tulisannya itu amat penuh dengan perasaan. Dalam pembukaan surat Paulus yang pertama, berisi tentang Paulus menerima kerasulannya dan Injilnya langsung dari Allah. Paulus mengatakan bahwa Allah menyatakan anaknya di dalam diri Paulus. Surat Paulus kepada Filipi. Timotius disebutkan sebagai rekan Paulus dalam pengiriman surat tersebut. Penerimanya adalah semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Perlu kita catat bahwa pertama kali pemilik jemaat disebut di dalam gereja, dan juga pertama kalinya kita menemukan para pemilik disebutkan bersama-sama dengan para diaken. Surat Paulus kepada Filemon.
Kitab Filemon ini adalah kitab surat Paulus yang sangat singkat. Berdasarkan lingkungan penerimaannya, yang terbatas, surat ini jelas memberikan sebagai surat pribadi, namun pada saat yang sama merupakan surat rasuli. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filemon, terdapat seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini telah lari dari tuannya, karena Onesimus ini telah membawa lari uang atau barang-barang berharga tuannya. Selanjutnya, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Paulus mendirikan gereja di Korintus pada saat ia melakukan perjalanan penginjilan yang kedua. 1 Korintus seperti yang kita ketahui sekarang ditulis dari Efesus atau dari suatu tempat lain dekat Efesus. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu tidak bergaul dengan orang-orang cabul. Kita tidak dapat menemukan apa sebenarnya penyebab surat yang pertama ini ditulis, tetapi surat itu menimbulkan salah pengertian yang kini diselesaikan oleh Paulus. Menurut 1 Korintus, ia bermaksud menunggu di Efesus sampai Timotius kembali dari Korintus. Mungkin Paulus berharap agar utusannya dan suratnya akan dapat mengatasi kesulitan di gereja itu. Karena Timotius disebutkan sebagai rekan pengirim surat tersebut. Karena itu, terasa aneh jika 2 Korintus tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan 1 Korintus. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara penulisan kedua surat itu hanya dapat diperbaiki dengan sangat kabur dari sejumlah catatan yang tersebar dalam surat itu. Sekian, Pak. Terima kasih. Tidak ada catatan tentang Roma ya? Belum kau baca ya? Kau baca tentang Roma? Ke kanan. Tidak kau baca Roma ke kanan? Halo? Iya, Pak. Apakah kau tidak baca buku tentang Roma? Sampai halaman berapa kau baca? Ini kan sampai 100, bukan 128. Ini sampai halaman 128 kan kemarin. Ya, harus sampai 128 itu ya ada kitab Roma. Kenapa tidak kau bahas kitab Roma pada halaman 105 itu membahas tentang kitab Roma. Kenapa tidak kau baca? Kamu tidak baca ya? Elkana? Hah? Baca enggak? Halo? Baca, Pak. Kenapa kau tidak buat laporannya? Tidak apa-apa. Tergantung kamu ya. Silakan lanjut kepada Prata. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak dan teman-teman. Shalom berjua-jua untuk kita semua. Tidak ada di sini orang Yahudi. Kamu mungkin orang Yahudi ya? Apakah kamu orang Yahudi? Tidak Pak, saya tidak orang Yahudi juga.
Kenapa kau pakai calon? Silakan. Horas buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan laporan baca saya mengenai surat-surat Paulus yang terbuat dari buku pengantar Perjanjian Baru oleh karangan Willy Martin yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Di sini saya akan menjelaskan dulu siapakah Paulus tersebut. Saul adalah seorang yang dilahirkan di Tarsus. Dia keturunan dari keluarga Yahudi, dia dari suku Benjamin, dan dia mengalami pertobatan sehingga ia dapat mendapatkan nama baru yang yaitu Paulus. Paulus sebelumnya telah menganiaya orang Kristen. Setelah itu Paulus pergi ke Damsyik, dan dari sana Paulus pergi ke Yerusalem untuk menemui si Kefas. Dan dia tinggal di Yerusalem selama 15 hari. Setelah itu Paulus pergi lagi ke daerah Syria dan kembali lagi ke Yerusalem setelah diperkirakan sekitar 13 tahun. Di sini saya akan membacakan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Di surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika memiliki pokok-pokok besar. Pokok-pokok besar yang pertama, dalam surat ini Paulus menulis karena ucapan syukur dia kepada Tuhan sebab pembentukan gereja dan menerima firman dalam penderitaannya. Yang kedua, tentang masa lampau Paulus yang mengingatkan penganiayaan yang ia alami di Filipi. Namun walaupun begitu mereka tetap memberitakan firman dengan tulus. Yang ketiga, tentang hubungan Paulus di gereja Tesalonika yang melatar belakangi Paulus menulis surat ini adalah pada saat Paulus berkhotbah di sinagoge. Misi ini memperoleh keberhasilan dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Surat 1 Tesalonika telah menjelaskan tentang kehidupan Paulus dengan gereja. Dalam surat ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika ayat 1 hampir sama, tapi gaya bahasa dalam surat ini diperjelas dalam surat ini tidak ada kesamaan dengan surat Paulus lainnya. Ada beberapa ungkapan di Tesalonika, akan tetapi Paulus selalu memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Di bagian yang kedua, ketiga ada yang pembaruan ucapan syukur kepada jemaat. Dianggap sebagai buah ditemukan tema baru. Jemaat diharuskan memutus hubungan kepada mereka yang hidup yang tidak rukun pada situasi gereja yang tidak jelas. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia ialah tulisan yang amat penuh dengan perasaan. Ayat-ayat kemarahan lalu berganti dengan pernyataan yang lebih tenang yang menaruh kasih sayang. Paulus menulis surat ini dengan alasan tertentu. Ia diberitahu bahwa jemaat di Galatia dikacaukan oleh pengajaran yang sesat. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Timotius sebagai jemaat dari Paulus dalam pengiriman surat tersebut. Surat ini berisikan tentang bentuk ucapan syukur serta doa untuk kemajuan gereja Paulus.
Surat Paulus kepada jemaat di Filemon. Surat ini dikenal luas sebagai surat nasihat dikarenakan isi dari surat ini sebagian besar adalah nasihat untuk jemaat Filemon, dan surat ini dikenal sebagai surat yang sedikit yang ditulis oleh Paulus. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mendirikan gereja di Korintus pada misionarisnya penginjilannya yang kedua. Surat Korintus yang pertama ditulis oleh Paulus menerima kabar buruk dari orang-orang Kloe. Berita buruk tersebut adalah timbulnya persoalan seperti keikutsertaan jemaat Korintus dalam upacara keagamaan kafir dan pelacuran surat yang ia tulis. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. Melalui surat ini, Paulus menyampaikan pujiannya kepada jemaat Korintus karena telah menanti pesan yang disampaikan pada saatnya yang pertama. Titus adalah orang yang ditunjuk Paulus untuk mengantarkan surat ini dengan harapan agar surat yang kedua juga disebut dengan baik oleh jemaat di Korintus. Yang ketiga, yang terakhir, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini ditulis untuk mempersiapkan mereka terhadap kunjungan Paulus kepada mereka. Selain itu, Paulus juga sedang memperjelas beberapa aspek pemikirannya tentang yang disalahpahami. Paulus menyuruh agar jemaat di Roma menyerahkan dirinya sebagai korban yang hidup untuk Tuhan. Sekian yang saya laporkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita telah memberikan beberapa catatan ya. Sebentar. Ya, kita telah memberikan beberapa catatan tentang apa yang saudara-saudara sampaikan tadi. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan, bahwa dalam memahami surat-surat Paulus, yang pertama yang tidak bisa kalian lepaskan daripada pembahasan itu ialah kepribadian Paulus. Jadi di situ kan sudah ada kronologi kehidupan Paulus. Nah, ini tidak semua kalian memahaminya dengan baik, sehingga kalian langsung melompat pada pembahasan surat kepada jemaat di Tesalonika. Itu yang pertama. Jadi ini perlu kalian pahami. Yang kedua, kalian juga harus melihat bahwa surat Paulus ini adalah surat yang asli. Surat yang asli ya. Yang ditulis oleh Paulus. Nah, surat-surat apakah yang ditulis asli oleh Paulus? Itu yang pertama ialah 1 dan 2 Tesalonika.
lalu surat Galatia, kemudian surat Filipi, kemudian surat Filemon, kemudian surat 1 dan 2 Korintus, lalu terakhir surat Roma. Itu berarti berapa tulisan Paulus yang asli di Perjanjian Baru adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 surat yang ditulis oleh Paulus. Berarti asli Paulus yang menulis. Dari 13 surat yang ditulis oleh Paulus dalam kitab ini atau dalam apa ini, dalam buku ini. Nah, ini harus kalian ketahui. Nanti sebentar lagi kita akan bicara surat pseudo Paulus. Nah, jadi nanti kita akan mengerti apa surat-surat pseudo Paulus. Pseudo itu artinya palsu. Artinya pemikiran Paulus ada di sana tapi sedikit. Pemikiran Paulus yang asli itu ada di kitab yang 8 ini. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kemudian dalam memahami surat-surat Paulus ini yang saya lihat tidak ada dalam laporan kalian yang harus langsung lompat tanpa mengerti apa isi surat. Jadi setiap memahami surat, ya setiap memahami surat harus kalian bahas soal isi. Kemudian latar belakang. Mengapa kitab itu ditulis? Itu kan dibaca itu. Kalau kalian baca halaman 21, itu bicara isi, halaman 22 latar belakang, baru halaman 25 itu bicara soal alasan atau tujuan kitab itu ditulis. Ini berbeda-beda nanti, setiap kitab berbeda-beda. Ini untuk Tesalonika misalnya. Tapi kalau untuk kitab lain nanti ada yang bicara isi juga, ada bicara latar belakang, tapi juga ada bicara di sini nanti soal latar belakang ini soal situasi gereja. Itu untuk 2 Tesalonika. Lalu ada hubungan 1 dan 2 Tesalonika. Ini harus kalian pahami karena ini pembimbing. Kalian harus pahami. Lalu kemudian ada juga masalah kepengarangan. Kepengarangan. Nah, ini harus kalian jelas pahami. Nah, setiap kitab itu harus kalian pahami. Kalau tidak, nanti kalian tidak paham soal pembimbing ini pada perkuliahan selanjutnya yang akan kalian ikuti. Dalam perkuliahan selanjutnya nanti kan akan masuk pada tafsiran PB atau tafsiran PL misalnya. Itu kan harus kalian masuk. Dogmatika PB, dogmatika 1 dan 2 itu harus kalian paham. Nah, ini yang saya lihat tidak ada dan tidak kalian mengerti sehingga hilang pembahasannya. Jadi kalau kalian mengerti itu sebenarnya dengan mudah kalian menyampaikannya. Nah, itu. Jadi nanti ke laporan baca berikutnya tolonglah lebih jeli menyampaikan intisari daripada bacaan itu. Pokoknya kalian bisa memahami apa yang kalian tulis. Oke, itu untuk bagian yang pertama. Lalu kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya, bagian laporan bagian yang kedua ya, laporan pseudo Paulus. Pseudo Paulus itu akan dibacakan atau disampaikan oleh mulai dari Vera sampai nanti Iverson. Tapi dalam catatan saya, saudara siapa ini nomor 14 tidak mengirimkan
tugasnya. Apakah saya salah, Saudara Freddy Rumaga Panggabean? Apakah saudara mengirimkan laporan bacaan? Saya tidak melihat ada laporan bacaan. Freddy, apakah Freddy ada di sini? Freddy? Apakah ada Freddy di sini? Ya, Pak. Halo? Halo, Ada? Pak. Ada, Pak. Kenapa? Apakah kamu sudah mengirim? Saya nggak dikeluarkan dari grup, Pak. Saya kirim pribadi kemarin sama Bapak di WA. Dikirim pribadi. Atas nama Freddy Rumaga Panggabean, Pak. Kenapa kamu dikeluarkan dari grup? Oh, saudara bukan keluar, tapi saudara saya keluarkan ya. Karena Pak, tidak mematuhi peraturan. Oke. Kalau begitu silakanlah mulai dari Kera. Silakan. Baik Pak Horas, di sini saya akan mengutarakan laporan baca saya yaitu tentang Pseudo Paulus. Yang pertama-tama kita harus memahami apa itu Pseudo Paulus. Bahwasanya Pseudo Paulus itu adalah surat-surat Paulus yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Apakah memang benar-benar Rasul Paulus yang menulis atau tidak? Atau dalam seperti yang dibahas Bapak tadi bahwa ini adalah surat-surat palsu dari Paulus yang sedikit dikutip pemikirannya dan dicurahkan ke dalam surat ini. Karena secara historis masih ada yang perlu dibuktikan lagi tentang penulis yang sesungguhnya. Dan bagian-bagian dari surat Pseudo Paulus ini terdiri dari 5 surat, yaitu surat Kolose, surat kepada jemaat Efesus, surat kepada Titus dan kepada Timotius, serta surat kepada jemaat yang ada di Ibrani. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang laporan baca saya. Meskipun ini tidak diketahui kejelasan dari surat ini, tapi keraguan mengenai pengarang tersebut tidak akan menyebabkan hilangnya surat tersebut, melainkan semakin meningkatkan pemahaman umat Allah mengenai surat tersebut. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang jemaat Kolose. Jemaat Kolose dimulai dengan ucapan syukur dan doa syafaat, serta klaim Rasul Paulus sebagai pengirimnya kepada Timotius sebagai penerima, beserta seluruh jemaat kudus yang ada di Kolose. Lalu, Rasul Paulus mengungkapkan ucapan syukurnya lalu menyebut nama Epaphras untuk yang pertama kalinya. Dan dari sana kita ketahui bahwa Epaphras ini adalah wakil Rasul Paulus yang membina jemaat yang ada di Kolose. Mungkin seperti Parhangir atau penatua di suatu jemaat gereja pada saat ini. Rasul Paulus menganggap Epaphras sebagai kawan pelayanannya yang sangat dia sayangi, sehingga Rasul Paulus sering sekali memuji Epaphras karena ketekunan dan kesetiaannya. Lalu kepada jemaat di sana sangat terancam akan ajaran gnostik Yahudi, karena pertama-tama kita pahami dulu apa itu gnostik Yahudi. Gnostik Yahudi adalah usaha penyesatan kepada umat Allah yang diupayakan oleh umat bangsa Yahudi supaya menyangkal karya keselamatan dari Kristus dan penyelewengan akan kebenaran. Lalu para jemaat melakukan perlawanan dengan Epaphras yang didukung oleh Rasul Paulus sendiri dengan tradisi-tradisi gerejawi. Lalu kepada jemaat di Efesus dijelaskan bahwa Tikhikuslah yang membawa surat ini serta membawa kabar tentang Paulus yang sedang dipenjara. Hal tersebut sangat menghibur hati para jemaat di Efesus, serta terdapat beberapa persamaan sastra di antara kedua surat kepada jemaat Efesus dan Kolose. Tetapi tradisi yang ada pada surat Efesus lebih kental akan kebudayaannya. Bentuk dari surat
Efesus seperti surat edaran karena bagian nama tempat seperti Laodikia yang terkadang disisipkan. Mungkin ini seperti surat kabar atau koran yang disatukan hingga membentuk sebuah buku. Lalu isi surat Efesus berisi pembukaan, ucapan syukur, serta doa syafaat dan beberapa dasar etika yang didasarkan pada eklesiologi dan kristologi. Lalu Rasul Paulus menekankan agar seluruh jemaat memiliki paham satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, Iya, satu halo, di mana? Tuhan, serta satu iman dan satu baptisan. Lalu surat ini diakhiri dengan salam damai serta kasih karunia. Dan ada beberapa surat episode Paulus yang tergolong ke dalam surat penggemalaan atau surat pastoral, yaitu surat 1 dan 2 Timotius, serta surat Titus, karena surat ini tidak ditujukan kepada jemaat maupun kelompok orang, melainkan kepada satu pribadi, yaitu Timotius dan Titus. Surat ini lebih ke arah konsultasi masalah yang berisi nasihat-nasihat yang perlu kita pahami, serta kita tekuni atau kita lakukan. Kepada Timotius, Rasul Paulus memanggil namanya sebagai anak yang terkasih. Juga Paulus sangat bangga dan sering memberitahukan tentang Timotius yang sangat setia dan dapat diandalkan kepada seluruh jemaat yang dipimpinnya. Lalu kita juga dapat mengetahui bahwa ada juga orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Lalu bagian dari surat Timotius tersebut juga memberikan pengembalaan yang berisi petunjuk serta nasihat baik yang disusul oleh pembahasan tentang doa. Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk menyampaikan juga nasihat ini kepada raja-raja dan para pembesar agar tetap hidup dalam ketenangan dan tentram dalam segala kesalehan dan dalam kehormatan. Lalu surat kepada Titus, surat ini ditujukan kepada Titus yang merupakan teman sekerja Paulus, yaitu bekerja di ladang Tuhan. Titus merupakan seorang non-Yahudi yang menjadi Kristen dan kemudian mengikuti rombongan Paulus. Rasul Paulus juga mengutusnya untuk membantu pelayanannya di Korintus, dan dalam surat ini Titus digambarkan sebagai orang yang sangat setia. Oleh karena kesetiaannya, Paulus menaruh kepercayaan yang besar kepada Titus. Dalam perjalanan Paulus meninggalkan Titus di Kreta dan diberi tugas untuk membina jemaat-jemaat baru di sana. Selain ditujukan kepada Titus, surat ini juga ditujukan kepada semua anggota jemaat melalui perantara Titus sebagai pemberita kepada mereka. Struktur atau isi dari surat ini terdiri dari pembukaan surat, lalu syarat sebagai penatua tertulis pada surat ini, dan nasihat untuk hidup sebagai warga jemaat, serta panggilan orang Kristen yang membahas tentang nasihat-nasihat internal untuk warga jemaat, agar membahas panggilan orang-orang Kristen terhadap pemerintah dan masyarakat, serta petunjuk-petunjuk terakhir dan salam penutup. Lalu surat kepada orang Ibrani. Surat ini memiliki bentuk atau gaya alur penulisan seperti berkhotbah atau seperti berkhotbah. Dapat kita ketahui bahwa jemaat Ibrani yang menerima surat ini sedang dalam bahaya besar karena mereka terancam dianiaya dan konflik-konflik berat yang menyakitkan, serta beberapa orang menyaksikan penderitaan saudara-saudaranya. Surat ini memberikan kata-kata anjuran yang dimulai dengan pemberitaan kemuliaan anak Allah yang ditinggikan atas segalanya. Dan ia kini telah mencapai tujuan itu, yang bahkan sampai rela setara dengan ciptaannya dan hidup dalam keadaan daging. Diketahui bahwa kitab Ibrani ditulis pada tahun 96 Masehi, tapi kita tidak dapat memastikan tempat penulisan atau dari mana penerimaannya berasal. Karya ini kemungkinan sekali digambarkan sebagai surat kepada orang-orang Ibrani karena ia membahas ibadah Yahudi Israel, tetapi hal itu sama sekali bukanlah gagasan-gagasan yang meyakinkan. Lebih tepat dikatakan bahwasannya ia ditujukan secara umum kepada orang-orang Kristen, tetapi atas nama bangsa Ibrani, orang-orang Ibrani, tanpa peduli apakah latar belakang mereka Yahudi atau bukan Yahudi. Terima kasih Pak, sekianlah laporan bacaan saya yang saya utarakan.
Terima kasih, Horas. Ya, silakan lanjutkan, Freddy. Baik, para buat kita semua. Ini saya akan membacakan laporan baca saya tentang surat-surat Pseudo Paulus. Kita memahami surat-surat yang disebut sebagai tulisan Paulus atau dalam kasus Ibrani yang diterima tradisi gereja sebagai tulisan Paulus dengan nama Pseudo Paulus. Dalam surat-surat ini, yang pertama, keadaan gereja di Kolose. Keadaan gereja jemaat di Kolose terancam oleh ajaran sesat atau gnostik Yahudi. Di dalam permasalahan ini jelas diperlukan pertolongan dari luar, dan karena itu Paulus yang secara pribadi sebelumnya tidak pernah menunjukkan jemaat itu mengambil langkah untuk menolong. Cara memberikan dukungan ini dalam pengumuman melawan ajaran sesat adalah pentingnya bagi generasi kedua. Kedudukannya diungkapkan jelas dalam terangan tradisi ajaran pada pembentukan gereja itu, dan didukung dengan memperkuat wewenang Efraim yang dibelakangkan Paulus sendiri, dengan kata lain di bawah Rasul Paulus tersebut, dan pada akhirnya digunakan untuk membantu pergumulan melawan ajaran sesat. Secara memberikan dukungan ini dalam pergumulan melawan ajaran sesat adalah penting bagi generasi kedua. Tetapi kesulitan terbesar untuk menerima keterangan Paulus ialah tafsiran tentang pelayanan di dalam gereja dikaitkan dengan gagasan tentang tradisi. Dalam surat ke Kolose ada 4 bagian surat, yaitu yang pertama ialah dimulai dengan pembukaan, ucapan syukur, dan doa syafaat pada ayat 1 sampai 11, pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan bagian kedua di ringkasan kristologi dengan corak seperti nyanyian dalam pasal 1 ayat 12 sampai 20, dan bagian ketiga kristologi ini, dalam bagian ketiga ini kristologi ditetapkan dan akibatnya ditarik dalam pasal 1 ayat 21 sampai 23, dan Kenapa berhenti? Abang itu keluar, Pak. Sinyal mungkin ya. Kalau begitu dilanjut ke Helmaida lah, Semulingga, silakan. Nanti lanjutkan si Freddy. Helmaida dulu. Selamat siang, Pak. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya tentang surat-surat Pseudo Paulus, di mana surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose adalah sebuah kota di barat daya Frigia, di lembah Likus bagian hulu, pada jalur perdagangan besar dari Efesus ke Kilikia dan Syria.
Surat Kolose ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, Kolose 1 ayat 1 sampai Kolose 2 ayat 5, yang di mana disebutkan membahas tentang kedudukan. Kedudukan juga terbagi atas 4, yaitu pembukaan, ucapan syukur, doa syafaat, dan kesimpulan. Yang kedua, Kolose 2 ayat 6 sampai 23 membahas tentang suatu ajaran sesat. Dan yang ketiga, Kolose 3 ayat 1 sampai Kolose 3 ayat 1 sampai Kolose 4 ayat 6 yang mengandung berbagai anjuran dan juga nasihat-nasihat. Dan yang keempat membahas Kolose 4 ayat 7 sampai 18 yang merupakan kesimpulan. Jemaat Kolose terancam akan ajaran sesat gnostik Yahudi yang membutuhkan pertolongan dari luar, di mana Paulus belum pernah mengunjungi jemaat Kolose pada saat itu. Dan dia ingin menolong jemaat Kolose dan dibantu oleh wewenang Epafras. Yang di belakangnya Paulus berdiri menjadi wibawa rasul yang digunakan untuk membantu pergumulan melawan ajaran sesat itu. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kolose dan Efesus memiliki persamaan, yaitu ketika Tikikus disebut sebagai pembawa kedua surat, yang dimana suratnya Kolose 6 ayat 21 sampai 22 dan Kolose 4 ayat 7 sampai 8. Pada pendahuluan Efesus dianggap sebagai yang asli. Efesus merupakan surat edaran yang dibawa keliling oleh Tikikus bersamanya dan setiap kali dibaca berbentuk lisan. Pengarang menggunakan banyak bahan, digabungkan sejauh mungkin dengan kepastian yang tidak jelas atau tidak diinginkan dalam Kolose 1 ayat 5 sampai 5 ayat 9 sampai 12a. Terdapat sebuah nyanyian aslinya. Sejauhnya berhubungan dengan penjelasan, bahan itu dibahas bukan sebagai kutipan, tetapi terutama sebagai pemikiran atau pernyataan pengarang. Seperti contoh, Efesus dan Kolose ada berbagai perbedaan tentang tahap kutipan antara murni dan sederhana. Dalam Efesus, masalahnya ada perbedaan, menyatakan gereja dibangun di atas dasar rasul dan nabinya yang kudus. Cara pengarang memecahkan masalah ialah dengan mengembangkan dan menjelaskan gagasan-gagasan Paulus dalam suatu bentuk pesan yang bijak. Yang ketiga, surat pengembalaan. Surat-surat 1 dan 2 Timotius dan Titus berbeda dengan surat-surat Perjanjian Baru lainnya yang ditulis oleh Paulus. Dalam hal ini, surat-surat itu ditujukan kepada seseorang. Bagian pengembalaan berisikan bagian petunjuk-petunjuk. Yang pertama, membahas doa. Terdapat dalam Kolose 2 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, gereja atau kehidupan Kristen. Kolose 4 ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, tentang pengaturan kehidupan Kristen. Kolose 5 ayat 3 sampai 6 ayat 2. Dan yang keempat, petunjuk melayani dan petunjuk kehidupan orang Kristen. Kolose 6 ayat 3 sampai 21. Kisah para rasul menceritakan bahwa Paulus pergi ke Makedonia setelah ia menetap di Efesus selama 3 tahun. Paulus berniat melanjut ke Korintus dan kemudian ke Yerusalem. Tetapi tidak pergi lagi ke Efesus seperti yang ditegaskan dalam 1 Timotius. Yang keempat, surat kepada orang Ibrani. Ibrani dimulai tanpa sebuah pembukuan dengan bentuk suratnya mirip seperti surat dari daerah timur. Ada ungkapan tentang karya dalam pasal 13 ayat 22 yang disimpulkan sebagai kata-kata anjuran dan ditutup dengan sebuah ayat-ayat. Kenyataan bahwa Ibrani dikutip dalam suatu bagian yaitu ditulis dari Roma. Si pengarang membayangkan mengenai para pembacanya dalam keadaan bahaya. Hal tersebut terjadi karena adanya penganiayaan yang dialami para pembaca Ibrani sebagai harus menanggung konflik yang berat dan yang lainnya menyaksikan penderitaan saudara seiman mereka. Kita tidak dapat memastikan tempat penulisan atau di mana penerimaannya berasal. Karya ini memungkinkan digambarkan sebagai surat kepada orang Ibrani karena ia membahas ibadah Yahudi Israel. Tetapi hal itu sama sekali bukanlah gagasan yang meyakinkan.
Terima kasih Pak, demikian laporan baca saya. Ya, apakah Freddy sudah hadir di sini? Apakah Freddy sudah hadir? Maaf Pak, tadi handphone abang itu lowbat Pak. Jadi tadi sebenarnya mau berbicara lewat laptop saya, tapi setelah Bapak katakan nanti selanjutnya abang itu kembali lagi. Bentar saya panggil. Sepertinya Bang Freddy sedang mencoba masuk melalui device-nya, Pak. Oke, silakan. Halo Pak, Horas Pak. Maaf Pak, tadi kesalahan Pak keluarga Pak. Apakah bisa melanjutkannya lagi Pak? Silakan, silakan. Baik, Pak. Baik, saya lanjutkan dari bagian-bagian surat-surat yang dibagikan dalam surat ini dibagikan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama tadi ialah surat pembukaan, ucapan syukur dan doa syafaat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan yang kedua adalah surat ringkasan kristologi dengan corak seperti menyanyi ayat pasal 1 ayat 12 sampai 20. Yang ketiga itu adalah kristologi ditetapkan dan akibat ditariknya dalam pasal 1 ayat 21 sampai 23. Dalam bagian keempat juga menyusul ayat ke-23 disajikan suatu diskusi mengenai jabatan kerasulan dari ayat 1 pasal 1 ayat 24 sampai 25. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hubungan dengan surat Kolose, yaitu kesamaan Efesus dengan Kolose, yaitu ketika Tikinius disebut sebagai pembawa surat itu yang